Hai semuanya, welcome back to Laksana FM, Laksana Rangkuman Audio. Cara belajar yang bisa bikin kalian belajar hanya dengan dengerin audionya aja, nggak perlu nonton videonya ya. Bisa belajar kayak dengerin podcast ya guys. Hai, aku Laksana. Alhamdulillah, aku berhasil tembus UGM lewat jalur UTBK. Dan sebenarnya salah satu cara belajar yang bantu aku tembus UGM adalah rangkuman materi audio juga guys ya. Jadi dulu kalau aku lagi belajar ya, itu biasanya aku rekam suaraku sendiri, terus aku dengerin berkali-kali. Nah karena efektif, akhirnya aku bikin channel ini ya guys. Karena aku pengen bantu, ya aku punya mimpi untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan aku sadar gitu, mimpi ini tuh nggak bakal bisa aku wujudin sendiri. Jadi lebih cocok ya untuk dibilang ini adalah mimpi kita bersama untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Ya kalau kalian pengen tembus PTN, sebenarnya kan kalian juga lagi membantu diri kalian sendiri untuk tembus PTN guys ya. Jadi ayo kita berjuang bersama untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan nanti kita usahain untuk bisa foto bareng di PTN impian kita. Ya, hari ini kita bakal belajar materi PPKN ya guys. Ini TKA sudah sangat-sangat dekat ya guys, jadi kita harus persiapan lebih. Oke, kita akan pertama-tama ya, ini aku secara umum ngambilnya, sumber utamaku adalah PPT. Modul ya, modul pembelajaran. Ya, modul pembelajaran resmi yang dari pemerintah guys, yang dari repositorinya Kementerian Pendidikan. Itu sumber rangkuman audio pada hari ini. Oke, kita akan mempelajari hak asasi manusia ya. Pertama-tama kita akan mempelajari hak asasi manusia. Nah, aku yakin nih, mungkin banyak dari teman-teman dari rumah ya, dari rumah. Maksudnya teman-teman yang lagi nonton dari rumah sekarang, atau mungkin kalian nontonnya di mana aku nggak tahu ya. Udah pernah belajar hak asasi manusia di sekolah, di SMA gitu. Mungkin kalian bisa inget-inget dulu, apa yang kalian ingat tentang hak asasi manusia. Ya, bisa inget-inget dulu. Nah, di sini ya, hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia ya, dalam pengertian yang sederhana merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia. Yaitu untuk pengertian yang sederhananya ya guys. Dalam pengertian yang sederhana, hak asasi manusia dalam kurung human rights merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia ya. Contohnya aku punya human rights, aku punya hak asasi manusia ya semata-mata karena aku manusia gitu. Ya, ada hak yang secara alamiah melekat di aku, yaitu hak asasi manusia. Ya, semata-mata karena aku manusia. Dan kalian yang lagi dengerin ini juga ya, teman-teman semua ya, juga punya hak asasi manusia, ya, melekat secara alamiah. Secara alamiah melekat ya, pada kita. Semata-mata karena kita merupakan manusia ya guys. Ya. Nah, di sini hak asasi manusia meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar. Yang tanpa nilai-nilai dasar itu, orang tuh nggak bisa hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu ya, dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. Ya guys ya, berkembang secara penuh dan utuh. Coba bayangin aja guys, kalau misal nggak ada hak asasi manusia, bakal seberapa kacau gitu kan masyarakat. Nah, makanya kita bersyukur banget ya guys, kita punya hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu penting banget ya guys. Memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. Oke guys, nah seperti yang udah aku jelasin tadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang secara alamiah ya, secara alamiah melekat pada orang ya, secara alamiah melekat. Nah, itu berarti artinya juga hak asasi manusia bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah ya guys. Ya, karena tadi kan secara alamiah sudah melekat. Nah, maka dari itu hak asasi manusia
bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena itu, hak-hak itu nggak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapapun. Nah, di sini guys ya, kita akan lanjut membahas hak asasi manusia berdasarkan PBB ya. Hak asasi manusia PBB. Hak asasi manusia PBB ya. Jadi PBB merumuskan hak asasi manusia dalam ungkapan berikut. Sebenarnya ada bahasa Inggrisnya ya guys, tapi aku langsung translate aja. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat ya, secara inheren melekat dalam diri manusia. Secara inheren melekat dalam diri manusia. Dan tanpa hak itu manusia nggak dapat hidup sebagai manusia ya. Jadi HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dalam diri kita ya. Dan tanpa hak itu manusia nggak dapat hidup sebagai manusia. Ya, manusia nggak dapat hidup sebagai manusia tanpa hak-hak itu. Ya, tanpa hak itu. Ya, tanpa hak itu. HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia. Dan tanpa hak itu, manusia nggak dapat hidup sebagai manusia. Nah, di sini ya guys, dari pengertian yang udah aku sebutin tadi, ya, pengertiannya PBB ya, hak asasi manusia berdasarkan PBB ya. Dari pengertian yang tadi ya, kita bisa mencermati dua makna ya, kita bisa mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian hak asasi manusia. Yaitu apa aja tuh? Yang pertama ya, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Ya, sejak ia dilahirkan, sejak kita lahir ya. Bahkan sejak roh itu ditiupkan dalam tubuh manusia ya guys. Udah ada hak asasi manusianya ya, udah secara alamiah ya, secara alamiah melekat dalam diri setiap manusia. Bahkan sejak roh ditiupkan dalam tubuh manusia ya. Nah, hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka ya, insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Karena itu, nggak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Ya. Nah, tapi hal ini tuh nggak berarti bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak tanpa pembatasan. Ya. Hal ini nggak berarti bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak tanpa pembahasan. Karena batas hak asasi manusia seseorang adalah hak asasi manusia yang melekat pada orang lain. Ya. Jadi contohnya misalnya kita kan punya kebebasan untuk berpendapat ya. Nah tapi dalam berpendapat kita juga nggak boleh berpendapatnya tuh yang menghina orang lain gitu. Sampai ngebully orang lain ya dengan kebebasan berpendapat kita. Ya kita berpendapat boleh, tapi harus memikirkan hak-hak orang lain juga ya guys. Ya. Kita kalau mengkritik boleh, tapi yang sopan gitu kan. Maksudnya jangan sampai yang nyerang personal atau bisa bikin orangnya itu sakit hati gitu kan. Ya, jadi hak asasi manusia bukan berarti kebebasan tanpa batas ya. Karena kalau kebebasannya tanpa batas justru kita malah bisa melanggar hak-haknya orang lain seperti itu ya guys. Jadi hak asasi manusia bukan berarti tanpa batas ya. Contohnya tadi ya, bebas berpendapat tapi pendapatnya ya nggak boleh yang untuk nyerang, ya nggak boleh untuk menghina orang lain secara sangat tidak sopan. Seperti itu contohnya ya guys. Oke, lanjut ya. Itu kan tadi yang makna pertama ya, penjelasan makna pertama seperti itu. Makna keduanya seperti apa ya guys? Makna kedua adalah hak asasi manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ya. Hak asasi manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur.
Nah, di sini dikatakan hak asasi manusia, menurut Ahmad Sanusi, ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hakikat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan hak asasi manusia, menurut Ahmad Sanusi, ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hakikat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sekarang kita akan lanjut membahas ciri-ciri hak asasi manusia ya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari hak asasi manusia itu sendiri. Ya. Ciri-cirinya apa aja ya? Meliputi hakiki, universal, nggak dapat dicabut dalam kurung permanen, dan nggak dapat dibagi dalam kurung utuh. Nggak apa-apa, kita bakal bahas satu-satu. Ya. Ciri-ciri hak asasi manusia yang meliputi hakiki, universal, nggak dapat dicabut dalam kurung permanen, dan nggak dapat dibagi dalam kurung utuh. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, kita kuis dulu ya guys. Jadi, kuis itu tuh sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan ya guys, untuk menguji pemahaman kita. Supaya kita tuh belajarnya tuh nggak cuma dengerin aja, tapi juga kita menjawab ya. Belajarnya lebih aktif juga ya. Aku bakal kasih kuis ke kalian, nanti bakal aku kasih pertanyaan, aku bakal kasih waktu sebentar untuk kalian jawab. Nah, nanti kalian jawab dalam hati aja ya, dalam hati aja jawabnya ya guys. Iya guys. Nah, pertanyaannya adalah gampang ya. Sebutkan 4 ciri-ciri hak asasi manusia, guys. Ya, sebutkan 4 ciri-ciri hak asasi manusia. Coba kalian jawab dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku kasih tahu jawabannya ya. Ciri-ciri hak asasi manusia meliputi hakiki, universal, nggak dapat dicabut dalam kurung permanen, dan nggak dapat dibagi. Ya, nggak dapat dibagi dalam kurung utuh. Itu jawabannya ya guys. Kalau misal kalian belum bisa jawab benar, ya nggak apa-apa. Kita masih belajar ya, belajar pelan-pelan, lama-lama semoga bisa. Amin. Ya, dulu aku juga pas persiapan UTBK kan ya guys. Wah itu aku banyak banget salahnya pas masih belajar. Ya, tapi itu bagian dari proses guys. Itu bagian dari proses. Jadi nikmati ya bagian dari prosesnya. Nanti kalau kita belajarnya serius ya dan konsisten dan cara belajarnya bener, nanti bakal kerasa kok kayak, oh dulu aku nggak bisa ini, sekarang udah bisa, sekarang udah hafal, sekarang udah paham. Dan itu rasanya enak banget. Lebih enak lagi apalagi kalau misal kita udah tembus PTN ya guys. Wah, enak banget itu rasanya. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu ciri-ciri hak asasi manusia ya guys. Yang pertama ada hakiki ya. Hakiki artinya apa? Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ya. Yang pertama hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia. Aku, kalian, guru kita di sekolah, dosen aku di UGM, keluarga aku, temen aku main game, temen mabar Roblox aku, ya, semua umat manusia ya guys. Ya. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Oke, lanjut. Yang kedua, universal. Tadi udah kita bahas hakiki, sekarang universal ya. Ciri-ciri hak asasi manusia, guys ya. Universal. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang ya, tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya ya. Universal ya, universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia ya, tanpa memandang status ya. Mau status yang seperti apa? Masih dipandang ya, misal status sosial ya guys. Mau status sosial yang mungkin dari status sosial menengah ke atas atau mungkin menengah ke bawah, itu semuanya dapat ya, semuanya berlaku ya, berlaku hak asasi manusia berlaku untuk semua status ya. Berlaku juga untuk semua suku bangsa,
berlaku untuk semua gender, atau perbedaan lainnya. Itu arti dari universal, ya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Lalu, yang ketiga, nggak dapat dicabut, ya, artinya permanen. Artinya, hak asasi manusia nggak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Nah, yang keempat adalah nggak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Utuh, nggak dapat dibagi. Ya. Jadi tadi ada hakiki, universal, nggak dapat dicabut, dan nggak dapat dibagi. Itu adalah, apa ayo? 5, 4, 3, 2, 1, itu adalah ciri-ciri hak asasi manusia ya guys. Oke, selanjutnya kita akan membahas, sebentar. Kita akan membahas tentang 10 hak dasar manusia. Ya, 10 hak dasar manusia. Yang pertama ada hak untuk hidup. Yang kedua ada hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga hak mengembangkan diri. Yang keempat hak memperoleh keadilan. Yang kelima hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam hak atas rasa aman. Yang ketujuh hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan hak wanita. Hak wanita itu contohnya seperti cuti melahirkan guys. Dan ada hak anak. Yang terakhir ada hak anak. Nah, kalau hak anak itu contohnya adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang. Itu adalah contoh dari hak anak. Ya. Nah, ini tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 yang mencakup 10 hak dasar yang sudah aku sebutin tadi ya, 10 hak dasar manusia yang sudah aku sebutin tadi ya, 10 hak dasar manusia yang udah aku sebutin tadi. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 ya, yang mencakup 10 hak dasar manusia yang sudah aku jelaskan tadi ya guys. Ada apa aja nih ya? Aku ulang lagi ya guys. Yang pertama ada hak untuk hidup. Yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Ya. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Contohnya adalah cuti hamil. Dan yang kesepuluh adalah hak anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara. Ya, tadi kita sudah belajar hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara, ya guys. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Ya, menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Ya. Ada apa aja nih? Ya. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga ada kekuasaan federatif, ya. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, ya. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Itu adalah 3 macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, ya, 3 macam kekuasaan negara. Menurut John Locke,
ya. John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Ya, kita akan bahas satu-satu guys. Tapi sebelum kita bahas, kita akan kuis lagi ya guys. Sekarang aku mau tanya. Berdasarkan John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi berapa macam? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 3 macam ya guys. Jawabannya adalah 3 macam. Ya. Nah sekarang coba kalian sebutin deh. 3 macamnya ini ada apa aja? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan federatif ya. Legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif, eksekutif, dan federatif. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, aku bakal bacain beberapa kali supaya kalian hafal ya guys. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang ya guys. Jadi, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang itu adalah kekuasaan legislatif ya. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys ya. Kalau kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang itu kekuasaan apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya kekuasaan legislatif ya, legislatif. Legislatif ya. Legislatif. Nah, lanjut ke kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan eksekutif. Masih pandangannya John Locke. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan eksekutif berdasarkan John Locke. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang ya. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Eksekutif melaksanakan undang-undang. Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu adalah kekuasaan eksekutif. Ya, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Tadi kita sudah bahas legislatif, sekarang kita lagi bahas eksekutif. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, kekuasaan eksekutif itu apa? Berdasarkan John Locke. 5, 4, 3, 2, 1, kalian bisa jawab dalam hati. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, itu jawabannya ya guys. Lanjut sekarang ke kekuasaan federatif. Berdasarkan pandangan John Locke, ya. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri ya. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, jadi itu adalah penjelasan 3 macam kekuasaan negara berdasarkan
John Locke, ya. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Ya. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys. Kalau kekuasaan federatif itu yang seperti apa? 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri, ya. Untuk melaksanakan hubungan luar negeri itu adalah kekuasaan federatif berdasarkan John Locke. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Tadi kita sudah membahas John Locke, sekarang kita akan membahas tokoh lain yang memiliki pandangan tentang kekuasaan negara, ya. Ada Montesquieu. Ya. Ada 3 juga, guys. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, ya. Kalau yang Montesquieu, beliau fokusnya di 3 macam pembagian, ya, guys. Fokus di 3 macam pembagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya. Perbedaannya sama tokoh John Locke adalah kalau John Locke beliau ada kekuasaan federatif, kalau Montesquieu itu adanya yudikatif, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu nanti, ya. Montesquieu, ya. Ada 3 juga, ya, kekuasaan negara. Legis, ekse, yudi, ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif, eksekutif, yudikatif, ya. Ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu untuk yang yudikatif. Nah, jadi ciri khas Montesquieu, ya, pandangan Montesquieu adalah memisahkan kekuasaan yudikatif dari eksekutif supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Kalau berdasarkan Montesquieu, ya, yang kekuasaan yudikatif itu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu yang di Montesquieu, pandangan beliau. Sedangkan yang John Locke, pandangan beliau, ya, adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, ya. Jadi sama-sama ada kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, tapi kalau pandangannya John Locke itu yang di eksekutif, pandangannya Montesquieu, ya, pandangan beliau itu ada di yang yudikatif, ya, ada di yudikatif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, ya. Jadi pandangan dua-duanya sama-sama ada kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, tapi yang John Locke beliau masukin di kekuasaan eksekutif, sedangkan yang Montesquieu beliau masukin di kekuasaan yudikatif, ya. Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, guys, aku mau recap lagi deh, ulang lagi ya. John Locke, ya, berpendapat bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam. Legislatif, eksekutif, federatif. Montesquieu berpendapat juga 3, ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif, ya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys, ya. Kan baik John Locke dan Montesquieu ada legislatif dan eksekutifnya, ya, guys. Nah, yang berbeda apa nih? Yang ketiga yang berbedanya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Yang berbeda adalah
kalau John Locke, beliau percayanya ada kekuasaan federatif, ya. Kalau Montesquieu percayanya ada kekuasaan yudikatif, yaitu yang beda, ya, yang beda itu. Tapi baik di pandangannya Montesquieu dan pandangannya John Locke, beliau-beliau sama-sama percaya bahwa ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Seperti itu, guys, ya. Gitu. Mungkin yang perbedaannya tadi tuh mungkin aku bakal sebut beberapa kali deh biar kalian ingat, ya. John Locke, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Montesquieu, kekuasaan yudikatif, ya, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Montesquieu, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oh ya, dan by the way, buat kalian yang penasaran, ini aku dapat sumber referensi, ya, referensi dari rangkuman audio dari mana. Tenang aja, ya, ini sumber utama rangkuman audionya aku dapat dari modul pembelajaran yang ada di repositori Kemendikdasmen. Jadi kalian tenang aja, ini modul pembelajaran resmi. Referensi utamanya, ya, acuan utama rangkuman audio ini. Dan aku bener-bener saranin kalian untuk ngecek, untuk belajar dari sana juga, soalnya banyak modul pembelajaran yang bagus-bagus dan keren-keren. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembagian kekuasaan, ya, pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal, ya. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, dalam kurung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, berdasarkan UUD Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, ya. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pergeseran apa ini yang dimaksud, ya? Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, ya. Dalam kurung legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara, ya. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan. Dalam kurung legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara, ya. Nah, 6 kekuasaan negara ini ada apa aja, ya? Ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Aku bakal ulang lagi ya, guys, untuk 6 kekuasaan negaranya, ya. Ada kekuasaan konstitutif. Aku bakal ulang lagi untuk 6 kekuasaan negaranya ya, guys. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Ada yang kedua kekuasaan eksekutif. Yang ketiga kekuasaan... Oke, aku bakal ulang lagi untuk 6 kekuasaan negaranya ya, guys. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif.
Yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dan yang keenam ada kekuasaan moneter. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yaitu yang konstitutif. Sekarang lanjut membahas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut, kita membahas kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lanjut lagi. Kekuasaan yudikatif, ya, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oke, lanjut lagi. Kita akan membahas kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Lanjut, kekuasaan moneter, ya, kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang, ya. Oke. Di sini dijelaskan, ya. Tadi kan kita sudah membahas 6 kekuasaan negara, ya, guys.
Nah, di sini dijelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dalam kurung kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kurung DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, dalam kurung gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, dalam kurung bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, tadi kan kita sudah membahas pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian kekuasaan secara vertikal, ya. Sekarang kita akan membahas pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam kurung pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Nah, hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi, ya. Konsekuensi dari apa? Ya. Konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan asas desentralisasi tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan, ya, menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom dalam kurung provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, ya. Itu adalah kewenangannya pemerintah pusat, ya. Kalau kewenangannya berkaitan dengan politik luar negeri, berkaitan dengan pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ya, jadi seperti itu ya guys. Kita juga harus
paham nih sama pasalnya dan menghafal pasalnya juga ya guys. Seperti itu. Oke, terima kasih. Aku rasa itu dulu untuk PPKN, TKA SMA. Semangat TKA-nya guys ya. Semoga bisa tembus ke PTN impian kalian. Dan jangan lupa juga join Discord kita. Mimpi laksana dan kita bersama mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Ada di deskripsi video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru. Dan juga biar kita bisa bantu 100.000 orang tembus PTN. Ya, supaya lebih banyak lagi orang yang kebantu. Jangan lupa, kalian bisa banget follow Instagram aku di laksana.utbk di Instagram. Terima kasih banyak ya guys. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau begadang jangan malam-malam. Jangan belajar begadang malam-malam. Ya, maksudnya yang penting tidurnya tuh cukup dulu ya guys. Yang penting tidurnya cukup. Yang penting tidurnya sehat. Ya, itu yang diprioritaskan dulu ya. Jangan belajarnya terlalu di-push ya. Lebih baik belajarnya itu nggak yang selama itu, tapi efektif dan jaga kesehatan daripada belajar terus tapi kesehatannya lupa gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita pengen kita sehat selalu dan semoga di hari H TKA SMA, hari H UTBK kita semua bisa sehat. Oke, amin. Dan ya, bye-bye.